Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Natsir, mahasiswa PPG Prajabatan, jurusan Geografi di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penyusunan panduan laporan observasi profiling peserta didik di SMA Laboratorium Percontohan UPI. Tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Nah, di sini merupakan tampilan berkaitan dengan panduan observasi yang sudah saya buat. Nah, dilanjutkan dengan kata pengantar, lalu ada juga daftar isi dari mulai kata pengantar, bab 1 pendahuluan, bab 2 hasil analisis data, bab 3 penutup, dan diakhiri dengan lampiran. Nah, untuk bab pertama, yaitu pendahuluan, panduan observasi ini merupakan buku petunjuk yang digunakan dalam pelaksanaan pengamatan secara langsung terhadap proses yang sedang atau akan berlangsung. Panduan observasi ini berkaitan dengan profiling peserta didik yang terdiri dari 3 aspek. Yang pertama dari perkembangan fisiologis, yang kedua berkaitan dengan motivasi belajar, etnik, kultural, status sosial, minat, kemampuan awal, dan gaya belajar. Dan yang ketiga berkaitan dengan perkembangan psikologis berupa kognitif, sosial, emosional, dan moral. Tujuannya untuk memahami karakteristik peserta didik sehingga menjadi acuan dalam program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Untuk sasaran kegiatan observasi ini dilakukan di SMA Laboratorium Percontohan UPI, Kota Bandung, tepatnya di kelas 11 IP1 dengan rentan usia peserta didik 15 sampai 17 tahun yang terdiri dari 22 peserta didik. Untuk indikator yang digunakan dalam observasi ini, yang pertama karakteristik peserta didik, yang kedua etnik dan kultural, yang ketiga berkaitan dengan motivasi dan gaya belajar, yang keempat berkaitan dengan perkembangan kognitif dan bahasa, yang kelima berkaitan dengan perkembangan fisik dan motorik, yang keenam berkaitan dengan perkembangan sosial dan emosional, yang ketujuh berkaitan dengan status sosial dan minat, yang kedelapan berkaitan dengan perkembangan moral. Nah, untuk identitas peserta didik, saya tampilkan di sini berjumlah 22 orang, 9 orang jenis kelamin laki-laki dan 13 orang berjenis kelamin perempuan. Bab kedua berkaitan dengan hasil observasi, dan yang terakhir ada bab ketiga berkaitan dengan penutup. Untuk lembar instrumen yang akan digunakan dalam observasi ini, yang pertama ada lembar observasi karakteristik peserta didik, dari mulai budaya sekolah, apakah suasana sekolah mendukung pembelajaran dan interaksi yang optimal, secara umum apakah profil peserta didik profil pelajar Pancasila dapat dihidupkan di dalam sekolah. Dan kedua berkaitan dengan budaya kelas, di sini saya sebagai observer memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada guru, bagaimanakah guru dan peserta didik melakukan kesepakatan kelas, bagaimana guru menekankan nilai-nilai profil pelajar Pancasila kepada peserta didik, lalu ada juga keterlibatan peserta didik dari mulai menanyakan keterlibatan dalam pembelajaran, bagaimana memotivasi, bagaimana apabila ada peserta didik yang tidak termotivasi dalam pembelajaran, bagaimana antusiasme peserta didik dalam pembelajaran, bagaimana respon guru selama pembelajaran berlangsung. Lalu ada juga identifikasi kesiapan peserta didik, dari mulai mengamati atau mengecek kesiapan peserta didik di awal pembelajaran, baik berkaitan dengan kondisi ataupun materi yang diajarkan. Lalu ada juga apa yang dilakukan oleh guru saat mengetahui bahwa ada kompetensi awal peserta didik yang beragam, lalu bagaimana guru mendampingi peserta didik agar mencapai tujuan pembelajaran. Lalu di sini juga ada perkembangan emosi, akan menanyakan sejauh mana kelas dan ruang pembelajaran lainnya menjadi ruang ekspresi diri sehat untuk peserta didik, bagaimana guru merespon peserta didik yang belum mengekspresikan diri dengan tepat. Lalu ada juga perkembangan sosial dilihat dari bagaimana guru membangun atmosfer yang mendukung peserta didik untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi, bagaimana guru memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosial peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, misal dalam kerja kelompok, proyek bersama, dan lain sebagainya. Lalu ada juga perkembangan moral spiritual berkaitan dengan apa saja yang dilakukan oleh guru dalam membangun nilai-nilai integritas dan spiritual peserta didik. Dan di sini saya sebagai observan membuat kesimpulan
dari hasil observasi yang sudah dilakukan. Lalu yang kedua berkaitan dengan lembar wawancara yang akan diberikan atau akan diberikan kepada guru berkaitan dengan etnik dan kultural peserta didik. Dari mulai pertanyaan, apakah ada keberagaman etnik di kelas Bapak atau Ibu guru? Apa saja etnik yang ada di kelas Bapak Ibu guru? Lalu ada juga bagaimana Bapak Ibu guru melakukan pembelajaran dengan peserta didik yang beragam apabila ada. Kalau tidak ada, bagaimana guru memberikan pembelajaran kepada peserta didik dengan etnik yang sama. Lalu ada juga bagaimana perilaku peserta didik yang berkaitan dengan etnik di kelas Bapak Ibu. Lalu ada juga pertanyaan berkaitan dengan apakah Bapak Ibu pernah memberikan pembelajaran yang berkaitan dengan etnik? Jika iya, bagaimana pembelajaran tersebut berlangsung? Dan di sini observer memberikan kesimpulan dari hasil wawancara. Yang selanjutnya di sini saya sebagai observer memberikan angket status sosial peserta didik. Ini dikhususkan diisi oleh peserta didik dan juga orang tua atau wali peserta didik. Nah, nanti akan terlihat bagaimana status sosial atau latar belakang sosial ekonomi peserta didik. Lalu ada juga angket minat belajar peserta didik, dan ini diberikan kepada peserta didik berupa 20 pertanyaan untuk mempertimbangkan minat belajar peserta didik. Di sini peserta didik diberikan kesempatan atau diberikan petunjuk untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan dari mulai sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan atau sangat tidak setuju. Misalnya di sini saya memberikan pertanyaan, saya sampai ke sekolah datang sebelum jam 7.00 atau sebelum bel masuk berbunyi. Apakah sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju? Kalau sangat setuju berarti peserta didik datang sebelum bel masuk berbunyi. Kalau sangat tidak setuju berarti peserta didik bisa dikatakan sering terlambat atau sering datang ke sekolah melebihi jam 7.00. Lalu pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan data-data yang menunjukkan minat peserta didik untuk belajar ataupun datang ke sekolah. Seperti itu, 20 pertanyaan, dan nanti akan ketemu bagaimana tingkat minat belajar peserta didik. Yang selanjutnya lembar wawancara peserta didik terhadap peserta didik berkaitan dengan perkembangan kognitif peserta didik. Bagaimana rata-rata ini dikhususkan kepada guru mata pelajaran. Bagaimana rata-rata kemampuan kognitif yang dimiliki oleh peserta didik? Siapa saja peserta didik yang termasuk di atas rata-rata? Bagaimana mereka mengikuti pembelajaran? Lalu apakah ada peserta didik yang masih memiliki nilai di bawah rata-rata? Lalu bagaimana tindakan yang dilakukan oleh guru mata pelajaran ataupun guru kelas terhadap siswa tersebut? Dan di sini ditemukan dan di sini disimpulkan berkaitan dengan hasil wawancara tersebut. Yang selanjutnya berkaitan dengan angket gaya belajar peserta didik. Nah, di sini saya sebagai observer memberikan pertanyaan-pertanyaan dan peserta didik mengisi jawaban ya atau tidak. Dan ketika peserta didik menjawab akan terlihat gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Misal, di sini saya lebih suka mendengarkan penjelasan daripada membaca. Berarti bisa dikatakan jika peserta didik memilih ya, otomatis gaya belajar peserta didik termasuk salah satu kategori dari gaya belajar audio. Atau misalnya di sini juga ada pertanyaan, bila saya sedang sendirian, saya selalu bermain musik atau bernyanyi. Berarti berkaitan dengan audio juga. Atau misal di sini saya memberikan 24 pertanyaan, dan dari masing-masing pertanyaan tersebut akan nampak gaya belajar dari masing-masing peserta didik. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya motivasi belajar peserta didik. Ini berupa angket. Saya memberikan angket kepada peserta didik dan diisi dengan memberikan pilihan dari mulai tidak pernah, TP, KD atau kadang-kadang, SR atau sering. Saya hadir di sekolah sebelum masuk berbunyi, berarti kalau misalnya SR, sering, berarti bisa dikatakan motivasi belajar bahasa didik itu cukup baik. Lalu saya merasa rugi jika tidak masuk sekolah,
pilihannya apa, dan lain sebagainya. Di sini saya memberikan 10 pertanyaan sebagai bentuk melihat motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya, angket perkembangan sosial emosional peserta didik. Saya memberikan angket kepada peserta didik berkaitan dengan perkembangan sosial emosional. Di sini saya memberikan 10 pertanyaan, dari mulai saya berusaha untuk tidak melakukan hal yang bersifat negatif, saya bersikap jujur, saya memiliki tanggung jawab yang tinggi, saya menyesuaikan diri dalam kelompok, sampai dengan saya mempunyai banyak teman. Nah, di sini peserta didik memilih dari mulai tidak pernah, kadang-kadang, sampai sering. Untuk selanjutnya berkaitan dengan angket perkembangan moral peserta didik. Saya sebagai observer memberikan angket kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Di sini saya memberikan 10 pertanyaan untuk melihat perkembangan moral peserta didik, dari mulai keterlibatan orang tua dalam memberikan nasihat, terus respon siswa bagaimana, atau respon peserta didik bagaimana jika dinasihati atau ketika melanggar peraturan, atau bagaimana menghadapi masalah ketika ketika ada perasaan emosional, lalu bagaimana lingkungan dan teman mempengaruhi peserta didik, apakah sangat mempengaruhi atau tidak, dan lain sebagainya. Nanti akan terlihat perkembangan moral dari peserta didik tersebut. Oke, selain dari pemberian angket dan wawancara, saya juga melakukan observasi secara langsung berupa pengamatan dalam kegiatan pembelajaran. Oke, seperti itu berkaitan dengan panduan observasi profiling peserta didik, dan nanti akan ditemukan data-data berkaitan dengan profiling peserta didik. Oke, sekian, terima kasih untuk pemaparan panduan laporan observasi profiling peserta didik di SMA Laboratorium Percontohan UPI. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.